Oke, kita mulai untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Modul Nusantara, malam ini kita bertemu lagi di dalam pertemuan Modul Nusantara, yaitu di tema inspirasi yang pertama. Karena kita mengusung konsep Gojigang di dalam 25 pertemuan kita nantinya, sepertiga pertemuan kita akan belajar konsep Gus dan kita masuk ke tahap inspirasi yang pertama. Ya, nanti di inspirasi kedua kita akan belajar tentang Ji, di inspirasi ketiga kita akan belajar tentang Dan. Ya, itu nanti insya Allah kalau teman-teman sudah berada di Kudus kita akan lebih enak untuk kegiatan secara offline-nya. Oke, pada malam hari ini kita akan melakukan kegiatan inspirasi yang pertama dengan narasumber kita seorang apa ya istilahnya, saya menyebut dai muda atau tapi panggilannya Mbah ini ya, agak unik ya. Ini kita kehadiran Mbah Irham, seorang pelayan ilmu dari Pondok Darul Faiz Kudus ya, Pondok Darul Faiz ya. Di sini kita akan mengusung tema seduluran Selawase sebagai implementasi konkret spirit Gus dalam Gojigang. Jadi sisi baik dari pesantren atau pondok Darul Faiz ini yang mana mengedepankan keunikan-keunikannya nanti akan kita coba bikin dalam model talk show ya. Oke, kita sambut. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ahmad Irham atau Mbah Irham. Halo, halo. Mbah Ahmad Irham, suaranya belum masuk. Halo, oke. Assalamualaikum, selamat malam. Pak Mujid belum kedengaran. Halo, halo, sudah masuk. Halo, halo Bandung. Belum bisa. Halo. Oh iya, iya, udah. Assalamualaikum Pak Ahmad Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Oke Pak Ahmad Irham, malam ini kita akan jagongan ya konsepnya. Saya nggak ingin konsepnya terlalu formal karena teman-teman juga santai di rumah masing-masing. Mohon maaf kalau konsep pertemuan kita ini malam hari, Pak Irham, Mbah Irham ya, saya sebutnya seperti itu ya. Jadi kita malam hari ini, jadi ketika teman-teman selesai upacara, kan hari Senin ya, biasanya teman-teman itu upacara, capek, malamnya kita ngobrol-ngobrol. Bisanya ini. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol tentang konsep seduluran Selawase sebagai tema malam hari ini, perlu saya perkenalkan buat teman-teman yang ada di sana, sahabat Modul Nusantara. Ya. Oke. Ini tampilannya jadi dua ya. Oke. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial yaitu Bapak Ustadz Mbah Ahmad Irham. Ya, di berbagai apa ya? Beberapa acara mungkin beliau dipanggil Ustadz, di berbagai acara ada yang manggil Mbah. Ya, karena beliau aktivitasnya cukup banyak, salah satunya di Pondok Pesantren Darul Faiz. Ya, saya sebut pondok pesantren atau beberapa konten atau literasi yang saya temukan Pondok Darul Faiz ya, dari Darul Faiz. Ini agak menarik. Ya. Beliau ini adalah salah satu kalau disebut kayaknya nggak mau disebut pengasuh. Pinginnya disebut pelayan ilmu yang ada di Darul Faiz. Ya, dan juga beliau punya kesibukan lain, nanti akan kita coba obrol-obrol apa sih yang menarik dari konsep yang Darul Faiz yang kita apa ya istilahnya nyambung dengan konsep Gus malam hari ini ya. Oke, ini teman-teman sahabat Modul Nusantara sudah pada hadir dari berbagai belahan Indonesia. Ya, berbagai belahan Indonesia. Di sini saya perkenalkan dulu Pak Ahmad Irham. Pak Ahmad Irham, di sini kita acara Modul Nusantara dengan tema inspirasi. Ya, dengan tema inspirasi. Ini sebenarnya adalah program dari Kemendikbud dalam program MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana memiliki ada sekitar 8 program. Ya,
8 program, dan salah satu programnya adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, dalam hal ini pertukaran mahasiswa merdeka itu ada 2 jenis. Yang satu pertukaran mahasiswa dalam rangka mata kuliah. Jadi teman-teman mahasiswa dari satu kampus mengambil mata kuliah di kampus lain. Ada lagi pertukaran pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Nah, hari ini teman-teman adalah pertukaran dari mahasiswa modul Nusantara. Apa bedanya dengan pertukaran mahasiswa merdeka mata kuliah? Bedanya adalah kalau pertukaran mahasiswa mata kuliah, teman-teman belajar tentang konsep mata kuliah atau ilmu pengetahuan mata kuliah di jurusannya masing-masing yang dituju. Namun kalau di dalam modul Nusantara kita tidak belajar ilmu mata kuliah spesifik, tapi kita belajar kebinekaan yang ada di Indonesia. Jadi konsep kita adalah berbagi uniknya Kudus tentunya, ya, keunikan-keunikan yang ada Kudus, toleransi dan keberagaman yang ada di Kudus yang kita bisa bagi. Sisi positif, pelajaran positif yang kita bisa share terhadap teman-teman yang ada di sana. Di sini kita ada sekitar 12 peserta, ya, di mana ada yang dari Makassar, ya, ada yang dari Kupang, ada yang Palopo, ada lagi dari Banjarmasin, ada lagi dari mana lagi ya? Saya agak lupa. Kalimantan ada 3 titik kalau salah. Bali, Medan, ya. Jadi dengan berbagai ras, berbagai agama, ada yang dari Buddha, ada dari Hindu, Kristen, Katolik, dan juga Muslim, ya. Kita di sini intinya apa? Kita belajar Pak Irham ini kita belajar tentang kebinekaan yang ada di Kudus, dan memang konsep yang kami tawarkan dari UMK adalah mengusung filosofi Gus Zigang. Selama total pertemuan kita ada 25 pertemuan sampai nanti mungkin awal Februari ya, sahabat-sahabat ya. Awal Januari. Awal Januari kita prediksi selesai. Namun karena pandemi, jadi seharusnya teman-teman itu bisa ke Kudus, kita bisa tatap muka karena pandemi. Saat ini kita sudah melaksanakan sekitar 1,5 bulan kita laksanakan secara online. Namun kita sudah mendapat kabar bahagia, insya Allah dalam 1-2 minggu ini teman-teman yang ada di luar Jawa ini akan terbang ke Kudus. Nah, nanti mungkin di pertengahan November sudah sampai ke Kudus dan kita akan melaksanakan kegiatan dengan offline, tatap muka secara physically. Jadi konsep yang kita tawarkan dari UMK adalah belajar Gus Zigang selama 25 pertemuan, di mana nantinya sepertiga pertemuan pertama kita belajar Gus, dan puncaknya ada di malam hari ini, Pak Irham. Yeah. Nah, nanti di sepertiga sisanya kita akan belajar tentang Ji, sepertiganya tentang Gang. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, ya semoga nanti teman-teman yang di sana mendapatkan ilmu yang menarik, ya, tentang konsep spirit Gus dalam Gus Zigang yang telah diterapkan dalam konsep seduluran Selawase. Oke, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, kita perkenalan dengan Pak Ahmad Irham. Beliau adalah lahirnya di Kudus, Pak Ahmad Irham ya. Ya, betul. Saya panggil Mbak Irham aja deh, seperti panggilan di Darul Faiz ya. Mbak Irham lahirnya di Kudus. Mbak Irham ini saat ini menjadi pengajar, ya, pelayan ilmu juga di salah satu sekolah swasta terbesar di Kudus ya, Mbak Irham ya. Dan juga nggak mau disebut mengasuh, pelayan ilmu di beberapa pondok pesantren, dan salah satunya adalah di Pondok Darul Faiz Kudus ini. Oke, saat ini beliau memiliki 3 anak dan 1 istri ya. Anaknya sudah 3, istrinya baru 1. Oke. Baru 3 anaknya ya. Yeah. Istrinya yang baru 1. Oke, Mbak Irham. Nah, ini saya mau tanya ini. Kita ngobrol santai ya, Mbak Irham. Banyak orang yang menggunakan sapaan Mbah ini di Pondok Darul Faiz ini. Agak unik ini ya. Saya lihat banyak istilahnya antar sesama, saya sebut apa ya, member atau santri ya, sama santri atau sama member yang ada di Pondok Darul Faiz ini, kenapa memanggilnya dengan sebutan Mbah?
ini pasti ada maksud tertentu atau memiliki makna apa gitu loh. Kenapa kok dipanggil Mbah? Padahal secara umur memang ya belum saatnya dipanggil Mbah sih, mendekati lah gitu. Tapi kok sudah dipanggil Mbah-mbah ini loh. Kenapa ini? Ada yang menarik, mungkin Mbak Irham bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Selamat malam buat teman-temanku semua, saudara-saudaraku yang ada di penjuru Nusantara. Ya, semoga kita bisa bertemu secara offline. Mungkin kalau nanti waktu sampai di Kudus, ya singgah ke pondok, mungkin kita bisa melanjutkan pertemuan ini dengan lebih enak, lebih enjoy, ngopi bareng. Gini Pak Mujid ya, untuk panggilan atau sapaan Mbah, jadi baik yang usianya sudah udur, terus dewasa, terus bahkan untuk anak-anak, orang tua manggil yang anak pun kita panggil Mbah. Untuk yang remaja memanggil yang tua ya jelas Mbah. Kalau dari segi linguistik itu kan Mbah itu kan kakek ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kakek. Kalau dalam bahasa Arab itu syekh. Nah, syekh itu kalau dalam literasi Arab itu orang yang usianya 40 ke atas. Itu baru bisa dipanggil syekh. Tapi di sini di Pondok Darul Faiz semua dipanggil dengan Mbah, di mana Mbah itu merupakan potongan dari sapaan tambah. Di sebuah tafaul kalau dalam bahasa Arabnya, harapan baik. Ketika kita menyapa Mbah kepada misal Mbah Mujid ya, misal Mbah Mujid, maka itu harapannya Mbah Mujid ini mempunyai tambah kebaikannya, tambah rezekinya, ya tambah wawasannya, tambah keilmuannya, dan mungkin tambah teman juga. Ya kalau tambah istri ya bisa jadi kemungkinan. Tapi paling tidak itu harapan dari kita semua untuk saudara kita yang kita sapa. Harapannya yang kita sapa kita doakan semoga semakin bertambah kebaikannya. Intinya itu. Jadi bukan Mbah dalam arti kakek itu tidak. Karena kalau kakek itu berarti menyalahi bahasa. Bahasa. Orang tua manggil ke anak yang masih muda dipanggil Mbah itu kan enggak sesuai. Iya. Tapi yang dimaksud Mbah di sini itu adalah bertambah kebaikan, tambah rezeki, tambah pengalaman, tambah ilmu dan sebagainya. Oke, menarik ini ya. Menarik. Berarti saya bisa Mbah Tesa, Mbah Adil, Mbah Anugrah, Mbah Apriliani, Mbah Wulan, ya, Mbah Sarah, Mbah Ingrid, Mbah Iki, ini sedang dinas ini Mbah Iki ya, Mbah Azalia, Mbah Yova ya. Ini panggil Mbah. Konsepnya menarik ya, teman sahabat Madu Nusantara di sana. Mbah ini terus gini, Mbah. Gimana? Untuk panggilan Mbah ya, itu untuk menghilangkan sekat ketika kita berkenalan dengan teman yang baru, kita kan tetap akhirnya menghitung-hitung mau tidak mau kita menghitung usia dia dengan saya itu lebih tua mana, biasanya kayak gitu. Ya, betul, karena betul. Kalau kita manggil Mas atau Kak itu ya kalau ternyata memang usianya lebih tua dari saya. Tapi kalau ternyata usianya di bawah kita, ya nggak sesuai. Demikian juga sebaliknya. Nah, tapi kalau kita memanggil Mbah, kita nggak usah repot-repot, nggak sulit untuk menebak-nebak ini usianya berapa. Nah, jadi untuk saling menambah keakraban, jadi tidak ada sekat antara yang usianya tua, yang usianya muda.
Jadi yang muda juga mbah, yang tua juga mbah, semuanya mbah. Oke. Menarik ini ya. Konsepnya cukup menarik. Konsep ini mungkin ada nggak ya kalau di Bali atau di Kupang atau di Makassar, Banjarmasin mungkin konsep seperti ini. Pemanggilannya mbahnya bukan simbah ya, tapi tambah. Tambah. Oke, mbah ya. Kalau di Kupang tambah itu bahasa Kupangnya apa ini? Nanti berarti bisa dipanggil pakai itu ya. Mbah-mbah gitu ya, Kak Ingrid. Kak Yova gitu ya. Oke, ya juga menarik ini, menarik sekali. Oke, begini juga Pak Mbah Irham. Iya. Mbak Irham ini di Darul Faiz ini sudah berapa lama Mbak Irham ini? Darul Faiz itu sebenarnya usianya ya belum begitu lama, karena awal mulai Darul Faiz itu tanggal 18 Juli 2018. Oke, masih cukup muda ya. Berarti sekitar Berarti 3 tahun. 3 tahun ini ya. Baru 3 tahun. Oke, saat ini kalau boleh tahu ya, ini nyebutnya di sana santri atau apa ini? Kalau di sana, mbah-mbah ini yang Ya, hadir di sana itu santri atau apa istilahnya? ya santri. Santri gitu ya. Karena kita ambilnya nama pondok Darul Faiz. Oke, berarti disebut Sehingga santri. yang ikut ngaji di situ kita sebut sebagai santri, tapi sapanya pakai sapaan mbah semua. Gitu. Berarti kalau saat ini secara aktif ya di kegiatan itu ada berapa mbah di sana ini? Ini ada berapa mbah ini? Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin bulanan, ya istilahnya kalau yang kita pakai itu tidak bulan ya. Di Jawa itu ada perhitungan selapan. Selapan itu antara hari sama pasaran. Ketika putarannya itu kembali lagi, itu namanya pasaran. Jadi 1 bulan lebih, 40-an hari ya. 40 hari ya, 40 hari. Nah, itu kita ada rutinitas. Dan rutinitas yang sifatnya umum itu paling enggak sekitar 120-an santrinya ya. Gitu. 120. Jadi ini untuk sahabat modul Nusantara, pasaran itu di Jawa ada. Kalau di kalender Cina juga kayaknya ada sih ya. Kalau di Jawa kan ada Pon, Wage, Paing, Kliwon, Legi gitu ya. Jadi nanti kalau hari Senin, Senin apa? Senin Pon. Habis itu Selasa apa gitu. Jadi nanti ketika pasaran itu 5 hari. Jadi nanti kalau sudah 5 hari dia balik lagi ke Pon lagi. Tapi harinya beda. Jadi hari Senin Pon itu nanti hari Sabtunya Sabtu Pon gitu ya, Mbak Irham ya. Ya. Nah, nanti muter lagi sampai 40 hari baru ketemu lagi Senin Pon. Nah, jadi itu pasaran. Itu di konsep di Jawa, di kalender Jawa. Ya, saat ini masih cukup berlaku dan banyak digunakan untuk pengingat atau reminder ya kegiatan-kegiatan. Bahkan juga sebagai ilmu titen mungkin ya Mbak Irham ya. Kalau orang yang lahirnya Senin Wage itu biasanya kebiasaannya seperti ini. Nah, semacam primbon. Nah, ini mungkin kalau di luar Jawa ada nggak ya primbon ini? Sahabat Modul Nusantara. Primbon itu apa ya primbon ini bahasanya? Kitab mujarobat. Nah, bahasanya semacam itu ya. Ini mungkin nanti kalau pas datang ke Kudus kita akan coba kupas tentang primbon Jawa ini ya. Hal yang menarik ya gitu. Oke, kembali ke Mbak Irham. Saat ini kan Mbak Irham sebagai pelayan ilmu di istilahnya di Darul Faiz ya. Kalau saya pantau di unggahan media sosial kegiatan di Darul Faiz, saya cukup penasaran ini karena saya pernah melihat beberapa postingan tentang Darul Faiz itu ada beberapa non sewu ya, istilahnya kalau mungkin bagi beberapa orang mungkin cukup sensitif. Ada beberapa santri atau siswa atau membernya itu yang ex napiter, narapidana. Ya, jadi menerima dengan segala latar belakang untuk bisa join ke situ, bergabung, melakukan kajian bersama, belajar bersama. Ini benar apa tidak? Gitu. Mohon ceritanya ini, gimana ini?
gimana ya? Kalau terkait masalah masa lalu kita itu tidak begitu mempermasalahkan, karena setiap orang itu pasti punya masa lalu. Meskipun mungkin saat ini termasuk tokoh masyarakat atau apapun status sosialnya, ya, ini semuanya pasti punya masa lalu yang kelam. Tidak hanya mereka, saudara-saudara kita yang pernah lalai, karena manusia itu kan tidak lepas dari lalai. Mungkin pas saat itu lalai sehingga dan ketika saat ini sudah ada keinginan yang kuat untuk merubah pola hidup dari yang awal mulanya itu negatif di mata masyarakat, dia ingin berubah. Cuma kendala mereka itu untuk kembalinya itu bingung. Ini dimulai dari mana? Karena kalau langsung ikut majelis-majelis taklim yang ada di masjid, di musola, atau di majelis-majelis taklim yang lain, itu mereka canggung, merasa dirinya adalah sampah masyarakat. Maka untuk Darul Faiz itu konsepnya kita tidak melihat masa lalu seseorang, karena semua orang itu pasti punya masa lalu, baik itu masa lalu yang sifatnya kriminal, ada yang sifatnya dalam etika. Ini semuanya pasti punya masa lalu. Cuma yang kita inginkan pada saat mereka bergabung dengan kita itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang baik. Yang tidak baik adalah orang yang menganggap mereka rendah. Jadi karena semua orang itu punya hak untuk merubah pola hidup, merubah nasib, tapi mereka kesulitan untuk mencari caranya. Nah, kita dampingi, kita ajak bersama. Ya dalam mengajak itu ya juga tidak terus mudah ya, karena kita harus bisa mengetahui karakternya, masa lalunya, sehingga jangan sampai kita datang dengan membawa luka. Oke, menarik ini, kayak lagu dangdut ini ya. Masa lalu gitu ya. Biarlah ini Kak Ulan ini biasanya nyanyi ini ya sambil joget-joget ya. Oke. Mas, itu Kak Iki, Om. Oh iya ya Kak Iki, saya lupa Kak Iki. Ini ada satu Mbak Irham, peserta kita namanya Kak Rizky. Kak Iki dari mana ya? Banjarmasin atau mana saya lupa ya. Unmul, Mula Warman. Kaltim. Beliau termasuk salah satu dulu pernah ikut LIDA ya, Liga Dangdut Akademi atau apa ya. Jadi setiap kali obrolan jadi lagu ya, kayak Saiful Jamil lah, mirip-mirip dikit gitu ya. Ini kayaknya ini belum join dia, biasanya sambil beraktivitas ya. Sambil beraktivitas ngisi acara di panggung sambil ikut Zoom gitu ya. Cukup menarik ya usahanya dia, perjuangan lah. Nanti pas ikut kita bisa sharing-sharing dengan KI. Berarti ini cukup menarik ya. Masa lalu biarlah masa lalu, yang penting ke depan kita bersama untuk kebaikan gitu ya. Ya, betul. Kak Irham ya, yang penting ya. Itu. Jadi kalau Anda ketemu pasangan yang baru, sahabat-sahabat Madura Nusantara, ada kenalan yang baru, masa lalunya dia biarlah menjadi masa lalu, yang penting dia sekarang bersama Anda dan dia mau menuju kebaikan ke depan bersama Anda. Itu poin utamanya. Jadi jangan ingat-ingat masa lalunya dia gitu ya. Walaupun masa lalu itu tetap menjadi suatu sejarah, nggak akan pernah hilang, tapi nggak perlu kita jadi beban ya. Oke. Dan kita juga gini Pak Mujid ya. Gimana? Kita itu prinsipnya untuk mendekati mereka itu kita belajar dari apa yang sudah diajarkan oleh Kiai Haji
Muhammad Arwani Amin, seorang tokoh Al-Quran Kudus yang sudah terkenal. Ya mungkin insya Allah untuk yang luar Jawa juga mengenal sosok beliau sebagai penghafal Al-Quran, penjaga kesucian Al-Quran. Nah, itu beliau itu terkenal dengan sebutan Kiai Sae. Kiai Sae. Sae itu bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Indonesianya ya baik. Jadi Kiai baik. Nah, kenapa disebut Kiai baik? Nah, itu karena setiap beliau menerima tamu atau bertemu dengan orang, itu respon terhadap apa yang disampaikan itu selalu bilang saya, yes, saya. Oh, artinya baik. Artinya baik. Padahal terkadang itu ada yang apa menyampaikan ya istilahnya curhat ya, curhat tentang masa lalunya. Misalnya saya dulu itu pernah melakukan hal ini. Nah, terus mestinya melakukan hal ini itu dalam artian melakukan perbuatan yang buruk ya. Tapi respon beliau selalu mengatakan saya. Artinya selalu melihat sisi positif dari yang dihadapi. Bahwasanya orang itu seburuk apapun itu pasti ada sisi negatifnya. Gimana orang tadi? Seburuk apapun pasti ada sisi positifnya mungkin ya, Pak Irham ya. Ya melihat sisi positifnya. Oh iya. Artinya tamu beliau ketika menyampaikan bahwa pernah merampok atau pernah minum minuman keras dan sebagainya, itu beliau melihatnya tidak dari sisi itunya, tapi dari bahwasanya untuk mengakui sebuah kesalahan itu suatu hal yang berat, dan itu dilakukan dia dengan enteng, dengan tujuan agar ya itu bisa memberikan solusi jalan untuk menuju kebenaran. Nah, sehingga sisi positif ini yang diambil, bahwasanya tidak semua yang buruk itu pasti buruk semua, tapi pasti ada nilai kebaiknya. Ya, kalau dalam falsafah Cina itu kan ada yin yang ya. Iya. Apa lengkungan hitam itu tidak semuanya hitam, tapi pasti ada titik putihnya. Dan setiap yang putih itu pasti ada titik hitamnya. Sehingga orang yang mungkin di pandangan masyarakat itu orang yang suci, misal orang yang baik, nggak pernah punya kesalahan, itu pasti ada kesalahan. Sehingga itu bisa menjadi introspeksi diri untuk tidak merasa dirinya paling bersih. Artinya kamu dan saya itu sama. Kamu itu ya potensi untuk melakukan kebaikan, saya pun juga punya potensi untuk melakukan kebaikan. Menarik ini konsepnya ya, Kiai Sae, Yin Yang, ini baik buruk, berarti ya semacam dua sisi ya, ada baik ada buruk. Di dalam kebaikan mungkin ada keburukan juga. Kalau berlebihan ke suatu kebaikan itu juga buruk kan. Ya, kalau kita berbuat baik itu baik, tapi terlalu baik itu tidak baik. Ya, berarti seperti itu. Ya, jadi kakak-kakak sahabat Madura Nusantara, jangan terlalu baik terhadap seseorang. Baik itu sudah cukup, tapi terlalu baik itu berlebihan. Hati-hati ya, terlalu mudah disakiti nanti kalau terlalu baik gitu. Oke, jadi ada yang baik, ada yang buruk. Ya, sebagai contoh saya baik, Mas Ferry yang buruknya kan gitu ya. Enggak gitu Kak Ferry ya, sorry, bercanda. Oke, menarik ini konsep obrolan kita malam ini ya. Oke, kalau sahabat Madura Nusantara ada yang mau bertanya bisa raise hand atau bisa menyalakan mikrofon. Kita ngobrol santai sambil gayeng-gayengan di sini ya konsepnya biar tidak terlalu kaku gitu. Kemudian gini Mbak Irham. Nah, ini kalau saya lihat kalau beberapa kegiatan kan memang Pondok Darul Faiz ini konsepnya kayaknya agak menarik ya, kayak semacam pondok pesantren zaman kuno ya, di mana konsepnya kayaknya santri itu tidak harus menetap atau tidur di situ, ya atau misalnya disebut apa ya, kalong ya. Nah, ini gimana ini maksudnya kalong itu gimana itu?
Oh iya, dalam dunia pendidikan, terutama dunia pondok pesantren itu ada dua tipe santri. Santri itu seorang pencari ilmu yang ada itu ada dua tipe. Yang pertama adalah santri mukim dan yang kedua itu santri kalong. Santri mukim itu ya orang yang mencari ilmu yang bertempat atau domisili dalam suatu tempat yang dengan fasilitas yang mendukung untuk belajar karena mungkin jarak dari luar kota atau bahkan luar pulau pengen mengaji di situ, terus daripada untuk yang luar kota pulang pergi menyita waktu terus akhirnya menetap di situ, itu namanya santri mukim. Dan untuk Darul Faiz kita bukan santri mukim ya, kebanyakan itu santri kalong. Santri kalong ya? Itu kalong itu biasanya kan waktu malam. Oh, kelelawar ya. Kalong itu kelelawar ya. Kalong itu kelelawar. Ya, kelelawar itu aktivitasnya kan waktu malam. Kalau siang nggak kelihatan. Jadi mereka yang ada di Darul Faiz itu kalau siang, untuk yang anak-anak yatim itu kan pagi mengikuti aktivitas belajar di sekolah masing-masing. Terus nanti malamnya ikut belajar di Darul Faiz. Terus untuk yang usia dewasa, terus yang usia tua ini juga ngajinya juga waktu malam. Untuk siangnya mereka kembali ke rumah masing-masing dengan aktivitas masing-masing. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang di sawah, ada yang di tempat-tempat yang lain. Cukup nah itu kalau santri-santri yang zaman dulu itu kan memang kebanyakan santri kalong. Ya ada santri mukim, artinya kalau untuk yang pondok pesantren mukim itu kan lembaga pondok pesantren diputuskan sudah banyak. Sudah banyak sehingga yang mewadahi mereka untuk belajar dan memang dari rumah berangkat ke situ dititipkan oleh orang tua mereka untuk menimba ilmu. Tapi karena sudah banyak dan kita mencari saudara-saudara kita yang belum terwadahi, tidak punya kesempatan untuk mengaji, mungkin waktu kecilnya belum mendapatkan pendidikan agama yang cukup, terus waktu mudanya sibuk dengan kesenangannya masing-masing. Nah, terus waktu sadar dengan masa tuanya ini mereka pengen ngaji, nah kita rangkul, kita wadahi dalam satu pondok ini. Oke, cukup menarik ya, santri kalong ya. Santri kalong berarti belajar terus pulang tidurnya di rumah gitu ya. Iya. Oke, berarti nggak menginap. Berarti konsepnya tidak kayak pesantren yang ada tempat menginapnya ya. Oke, kalau untuk santrinya ini kan kayaknya tadi ada anak-anak, ada dewasa. Itu secara kontennya berbeda ya nanti. Artinya apa yang dipelajari yang kalangan berumur ya, mbah yang berumur sama mbah yang masih di bawah 10 tahun atau di bawah 15 tahun, secara konten yang dipelajari apa ini kajian-kajiannya ini? Ya, kita memberikan pelayanan ilmu sesuai dengan usianya, tingkat usia masing-masing. Untuk yang anak-anak kita rangkul yang yatama. Yatama. Yang anak-anak yatim piatu ya. Anak-anak yatim piatu. Dalam wadah yang namanya bimbel yatama. Kalau bimbel yatama itu memang khusus untuk anak-anak yatim. Berarti kalau tidak yatim nggak ikut ya gitu ya?
kita melihatnya gini, untuk bimbingan belajar, untuk mereka yang masih punya orang tua itu, untuk biaya, terus fasilitas kan sudah cukup. Ya, betul Dan sekali. yang mereka yang orang tuanya tinggal satu atau single parent, atau bahkan mungkin ada dari kita itu ada yang sama sekali tidak punya orang tua karena sudah meninggal semua. Itu kan untuk pendidikannya perlu diperhatikan. Nanti sehingga kita kumpulkan, kita datangkan tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu ya juga banyak. Ada yang dari UMK yang masih belajar di UMK juga ada, yang di IAIN ada yang sudah lulusan S1. Dan untuk yang biasa santunan yatama itu kan sifatnya seperti ini, santunan yatama. Santunan yatama kebanyakan itu kan memberikan materi. Material gitu dan ya. Materi, uang, terus beras dan lain-lain. Buku, peralatan sekolah gitu. Dan ini salah satu dari anak-anak kita. Tapi mereka kan tidak hanya butuh materi saja, mereka butuh pendidikan. Sehingga kita adakan pendampingan untuk belajar di Darul Faiz, sehingga untuk paginya ketika mengikuti KBM di sekolahnya masing-masing, ini tidak canggung dengan teman-temannya yang mungkin kalau waktu malamnya mengikuti bimbel-bimbel. Gitu. Ada yang dan sifatnya ini tanpa biaya. Iya, gitu ya. Tanpa biaya dan baik tenaga pengajarnya maupun lain-lain. Oke, ini cukup menarik ya konsepnya tadi, memfasilitasi teman-teman yang ingin kembali ke jalan yang baik dengan basically-nya atau latar belakangnya yang mungkin pernah punya masalah dan kasus. Kalau dia harus belajar di pondok pesantren yang resmi, dia malu mungkin ya. Ini difasilitasi di Darul Faiz. Anak-anak juga sama, anak-anak yang yatama ini juga difasilitasi. Gimana Pak Iram? Ada tambahan? Itu untuk yang anak-anak, terus untuk yang usia-usia lanjut, kita juga sesuaikan. Dan kalau kita barengkan dengan anak-anak yang baru usia-usia sekolah, mungkin mereka malu. Sehingga kita sendirikan mereka. Belajarnya itu ya untuk belajar ada yang belajar hijaiyah, belajar dasar gitu ya. Abata ya. Gimana? Jadi gini Pak Iram, artinya yang usia senja berarti sudah berumur ini tetap belajar, tapi dipisah dengan jam belajar anak-anak yang tadi, mbah-mbah yang masih muda tadi, yang kecil-kecil, supaya tidak canggung untuk belajar. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin secara umur dia sudah berumur 40-50 tahun, tetapi secara kemampuan akademis religiusnya itu dia masih zero ya. Gitu. Jadi dia supaya tidak malu diberi fasilitas waktu tersendiri. Gitu ya. Dan untuk memberikan spirit kepada mereka tentang keagamaan, kita ajak mereka untuk melakukan zikir, terus membaca Al-Quran. Di sini bisa dilihat Al-Quran juz amma ya. Juz amma itu dasar ya. Juz 30 dari Al-Quran. Dan ini usianya masih sudah lewat. Nah, tapi mereka punya keinginan yang kuat untuk belajar. Nah, ini dan di samping itu kita juga
memberikan wawasan tentang pendidikan agama tentang tata cara ibadah. Tapi durasinya kita nggak lama-lama. Artinya kita menyampaikan durasi paling 30 menit atau bahkan kadang 15 menit, dan selebihnya kita itu lebih pada apa istilahnya jagong. Jagong seperti ini. Ini waktu selesai acara kita jagong. Kalau di dunia pendidikan formal mungkin istilahnya diskusi. Nah, tapi kita lebih perkuat ke jagongnya. Kalau jagong itu ketika misal tanya tentang hal-hal yang privat tentang agama itu tidak sungkan. Kalau ada forum pengajian, forum majelis itu kan mungkin mau menyampaikan unek-uneknya merasa sungkan dengan teman yang lain. Takut dibully gitu ya, pertanyaannya terlalu dasar gitu ya. Ya bisa dikatakan kita lebih mengedepankan the power of jagong. Jagong itu ya ngobrol-ngobrol, tapi ya seperti ini lebih banyak ke ngobrolnya. Kita ngobrol-ngobrol terus mungkin berbagi pengalaman, dan juga mungkin berbagi job pekerjaan. Karena mungkin kan yang mungkin ada anggota baru yang masuk, terus dia punya potensi apa di bagian pekerjaan. Nah, ini mungkin kalau ada yang sinkron kita kolaborasikan sehingga mereka bisa kerjasama dalam bisnis, dalam bekerja, sehingga bekerjanya itu jalan, terus ngajinya juga jalan. Oke, jadi menarik ya. Kayak sikap Gus ya. Gus itu kan ada baik terhadap Tuhan, baik terhadap diri sendiri, dan baik terhadap sesama. Itu cukup menarik ya. Dan ini saya kayaknya sering mendengar istilah ini yang diposting atau di-share oleh komunitas Darul Faiz, yaitu seduluran selawase. Konsep ini cukup menarik ini. Ini seduluran selawase. Kenapa sih ambil konsep ini di dalam istilahnya sebagai slogan dari Darul Faiz ini ya, seduluran selawase? Apa ini mungkin karena banyak anggotanya udah sepuh-sepuh gitu ya, sudah berumur-umur tua, terus seduluran selawase sampai meninggal misalnya gitu ya. Ya, seduluran selawase kan artinya apa ini Pak Irham, Mbah Irham ini mungkin bisa menjelaskan kenapa konsep seduluran selawase yang menjadi tema malam hari ini kita sebagai suatu implementasi konkret spirit Gus di dalam Gus Jigang ini. Apa ini? Seduluran selawase itu di awal kita membentuk Darul Faiz, kita lebih mengedepankan kepada seduluran selawase. Kalau diterjemahkan seduluran itu kan persaudaraan selawase itu yang untuk selamanya. Karena kebanyakan itu kan orang menjadi saudara itu kan kalau mungkin pas waktu ada maunya, terus ada waktu happy, tapi kalau nanti waktu susah sudah tidak dianggap sebagai saudara. Dijauhin itu ya. Dijauhi. Nah, dan kita buat ini sebagai slogan agar apa? Kan karena nyun sewu, background dari yang ngaji di Darul Faiz itu kan beragam. Nah, ada yang dari akademisi ada, terus ada yang pernah lalai juga, dan ini kan karakternya beda-beda sehingga ketika berkumpul pasti ada gesekan, ada apa, dan itu kita kuatkan dengan slogan seduluran selawase, jangan sampai putus. Kita awalnya bertemu baik, maka
jangan sampai kita pisah pun dengan pisah yang tidak baik. Bisa tidak baik itu artinya kita meninggal itu masih menyisakan dendam. Kita misal kalau mungkin ada gap antara salah satu dari anggota dengan anggota yang lain, mungkin kan yang satu mungkin dulunya pesaing di dunia itu ya, terus ternyata dikumpulkan oleh Tuhan di tempat ini ya, di Darul Faiz. Ketika bertemu itu kan tentu masa lalu juga nanti akan muncul, masa lalu akan muncul sehingga mereka di yang satu punya power di suatu daerah, yang satu ada power di daerah, sehingga untuk menjaga itu kita dengungkan terus seduluran selawase. Dan turunan dari seduluran selawase itu ya selamanya. Untuk kalau kita saudara kita yang sesama Muslim, seduluran kita tidak hanya di dunia tapi bahkan sampai di akhirat, bagaimana menjaga persaudaraan ini tidak hanya di dunia tapi bisa sampai ke akhirat nanti. Terus untuk turunannya kita ada nyambung seduluran tanpa batasan. Nyambung seduluran tanpa batasan itu menyambung silaturahim, persaudaraan antar anggota tanpa batasan usia, batasan umur, batasan status sosial, batasan ekonomi. Nah, sehingga jangan sampai itu menjadi beban untuk kita merangkul saudara-saudara kita. Oke, menarik. Jadi, ini ya. Ketika masuk di Darul Faiz semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang punya masa lalu yang buruk, banget kelamnya buruk, itu semuanya sama. Kita adalah saudara. Karena pada intinya kan semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Oke, menarik ini ya, menarik. Artinya tanpa melihat background masing-masing, tanpa membanding perbedaan, ya, tapi dicari persamaan kita sama-sama menuju kebaikan. Nah, ini menjadi poin plusnya. Seperti hari ini di kegiatan Modul Nusantara, kita sama-sama ingin belajar kebinekaan dan keragaman tanpa melihat latar belakang masing-masing. Jadi poin positifnya. Jadi selalu melihat sisi positif dibanding sisi negatif. Ya, ini pesan yang cukup menarik ya, melihat seseorang dari sisi positifnya daripada sisi negatifnya. Oke, ini Darul Faiz. Ini saya juga mendapat informasi ini ya. Mbah Irham ini juga cukup sibuk juga berkecimpung di namanya Darul Fatonah. Ya, Darul Fatonah itu sebuah lembaga untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini cukup menarik karena kalau berbuat baik terhadap sesama manusia yang ungun sewu dalam tanda kutip secara fisiknya itu sempurna, kita mungkin udah biasa nggak begitu terlalu sinis ya. Kalau kita melihat teman kita ya mungkin dia agak nakal tapi fisiknya sempurna, normal, nggak sinis. Tapi kadang kita kalau melihat teman atau orang dengan fisiknya tidak sempurna, terkadang itu mungkin di sekolah beberapa anak-anak juga masih menganggap risih, menjauhi, ya. Oh, dia kakinya pincang satu. Oh, dia ini jadi agak menjauhi. Oh, ini bisu. Oh, ini non saya tuli. Jadi agak menjauhi, nggak mau berkumpul dengan teman-teman yang secara fisiknya itu tidak sempurna. Nah, ini yang sering terjadi. Yang sering terjadi kalau saya lihat itu apa ya? Toleransi antar beragama bagus di Indonesia. Toleransi antar si kaya si miskin juga sudah bagus, tapi toleransi antara yang sempurna dan tidak sempurna ini masih sering terlihat gap, masih sering terlihat ketimpangan. Jadi kita kadang agak memiliki pikiran sinis terhadap seseorang yang tidak sempurna secara fisikly, secara pikirannya, ya. Kadang kita lihat orang gila itu agak jauh. Wah, ada orang gila. Padahal sebenarnya mungkin dia nggak nyerang kita, nggak jahatin kita, tapi kita menjauhin. Nah, ini loh. Nah, ini kayaknya di kesibukan Mbah Irham di Darul Fatonah,
di mana di pendirian sebuah rumah terapi untuk anak-anak ABK ini cukup menarik karena banyak sekali orang mengabdikan dirinya untuk lembaga pendidikan kan di lembaga reguler untuk anak-anak yang normal. Tapi ini kok di teman-teman yang ABK ini gimana ini ceritanya ini? Monggo, Mbak Irham. Ya sebenarnya nggak beda jauh ya dengan Darul Faiz. Darul Faiz itu kita mencari segmen yang belum tersentuh oleh lembaga-lembaga yang telah ada. Demikian juga dengan Darul Fatona. Darul Fatona ini juga kita mencari segmen yang belum tersentuh oleh banyak lembaga-lembaga pendidikan dan dianggap sebagai manusia nomor 2. Ya. Padahal kalau kita bicara konsep tentang seduluran dalam agama kami itu ada sebuah prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah yaitu sebuah persaudaraan yang diikat dalam satu agama, mungkin yang Muslim sama Muslim, terus yang non Muslim, yang Kristen dengan Kristen itu satu saudara, artinya satu basic. Nah, terus untuk kita juga memegang ukhuwah wataniyah. Kalau masih satu negara sama-sama Indonesianya. Meskipun kalau mungkin waktu di Indonesia mungkin ya dianggap biasa lah. Tapi ketika sudah keluar negeri misal, ketemu dengan yang orang sesama Indonesia, itu baru terasa kalau kita adalah saudara. NKRI harga mati gitu ya. Ada yang ketiga itu ukhuwah basyariyah. Bagaimanapun latar belakang agama, latar belakang kesempurnaan fisik atau kekurangan dalam hal mental itu bukan menjadi penghalang untuk kita merangkul mereka sebagai saudara. Karena ada satu kesamaan, sama-sama sebagai manusia. Ciptaan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan. Sehingga kita rangkul, kita ajak bersama-sama untuk mengantar mereka menjadi generasi yang mandiri. Nah, kebanyakan anak-anak ABK, anak berkebutuhan khusus, baik yang kebutuhan khususnya dalam sisi fisik atau difabel atau dari visi mental autis, kita kembangkan kemandirian untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya sesuai bakat dan kecerdasannya. Karena tidak ada manusia itu yang kurang secara total, itu tidak. Pasti ada sisi kelebihannya itu ya. Kecerdasan atau sisi kelebihan dari mereka yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang normal seperti kita. Berarti secara fisiknya mungkin kurang tapi kecerdasannya dia lebih, atau sebaliknya ya, secara kecerdasannya kurang tapi fisiknya lebih gitu ya. Itu ada mungkin ya. Atau kayak Kak Ferry nih, secara fisiknya dia lebih tapi kekurangannya sering ditolak mungkin gitu ya. Itu kekurangannya itu Kak Ferry ya. Oke, berarti Darul Fatona ini untuk anak-anak ABK ya. Berarti gitu ya, untuk anak-anak ABK gitu, untuk memberi fasilitas mereka untuk bisa belajar atau berkembang mandiri seperti anak-anak normal lainnya, menunjukkan mereka itu unik. Kalau saya bilang itu anak-anak ABK istilahnya apa? Orang spesial. Karena pasti itu ada spesialismenya yang diciptakan Tuhan di dalam diri mereka. Ya, di dalam diri mereka yang mungkin kita sebagai orang normal itu masih suka kalau kita mungkin yang mohon maaf yang lancar berbicaranya mungkin sering gosip, tapi kalau teman-teman kita yang bisu nggak pernah gosip dia
Dia nggak pernah dapat dosa menggosip. Kalau kita suka menggosip, infotainment ini kayak Kak Ingrid ini kan sering tontonannya Kak Ulan ini infotainment ini. Jadi kalau mereka teman-teman yang bisu atau mungkin yang tuli nggak pernah mendengar omongan-omongan yang buruk, nah itu mungkin suatu nilai plus mereka ya bagi mereka. Gitu. Kalau kita di teman-teman kita di Darul Fatonah ya menyebut anak-anak kita yang ada di Darul Fatonah itu dengan sebutan anak-anak surga. Oke. Anak-anak surga dan anak-anak hebat, anak-anak surga, dan kita pun juga mengedukasi orang tua mereka untuk percaya diri, karena banyak kasus itu orang tua yang diberi karunia oleh Tuhan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga entah itu dari sisi ayah atau dari sisi ibunya ini ada yang merasa tidak menerima, tidak menerima, terus sehingga mungkin keharmonisan antara ayah dengan ibu ini juga menjadi PR buat kita juga. Jadi di samping kita mendampingi mereka, anak-anaknya, kita juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa mereka itu sama seperti anak-anak yang lain yang bisa tumbuh kembang dengan optimal sesuai dengan bakat dan kecerdasannya. Ya terkadang memang orang tua juga faktor lingkungan ya, kadang lingkungan tidak. Ya ini masih jadi PR kita bersama karena toleransi kesempurnaan fisik dan ketidaksempurnaan itu masih agak gap ya. Terkadang ya ibu-ibu atau orang tua yang anaknya masih kekurangan kayak tadi secara fisik ya, anak-anak yang spesial tadi, itu terkadang ketika bertemu dengan ibu-ibu orang tua yang anaknya itu normal, reguler, itu terkadang ada cibiran-cibiran. Ya karena masih mereka menganggap apa ya bahasanya, ya ini toleransi sempurna dan tidak sempurna itu di Indonesia masih ada gap, itu yang menjadi PR kita bersama. Kalau toleransi beragama oke, sudah mulai lebur, toleransi antar ras dan lainnya, tapi toleransi sempurna dan tidak sempurna inilah yang kayaknya perlu kita kita gaungkan, kita tanamkan ke masing-masing atau ke orang sekitar kita ya. Mungkin ini sebagai suatu spirit dari konsep Gus ya, Mbak Irham ya, dalam Gus Jigang ya, sikap bagus. Kalau bagus terhadap Tuhan, bagus terhadap diri, bagus terhadap orang lain yang sama-sama sempurna, mungkin istilahnya udah biasa. Tapi kalau bagus bersikap terhadap orang-orang yang tidak sempurna lah, itu loh. Nah, oke. Terus Gimana? cerita menarik Mas Mujid. Gimana? Ada cerita menarik, yaitu waktu kita waktu bis Lebaran kemarin kan banyak sekali angka kematian banyak, terus COVID itu ya. Roda ekonomi belum bisa jalan seperti sekarang, masyarakat itu banyak yang stres, mungkin yang daerah sekitar dekat dengan Darul Fatonah itu ada yang sampai tidak hanya stres tapi sampai level depresi. Nah ini sehingga ketika itu ada yang minta tolong ke teman-teman kita yang terapis kita, terus ada psikolog kita untuk ikut menangani, menerapi mereka ya. Iya. Jadi ya itu pengabdian kita lah pada masyarakat itu ya. Karena memang masa-masa itu sangat masa-masa sulit, mendengar suara sirine ambulan itu langsung trauma setiap hari gitu ya. Setiap hari. Nah itu sehingga kita hadir bersama mereka, bahwasanya mereka tidak sendiri, bahwa mereka adalah saudara kita. Oke, cukup menarik obrolan malam kita ini. Banyak poin-poin positif yang akan menjadi
apa ya, kenangan kita atau pengetahuan kita, dan tentunya akan menjadi tugas-tugas Anda nanti, sahabat Madrug Nusantara. Poin positif seperti biasanya dari setiap pertemuan kita akan lihat poin positif apa sih yang bisa kita dapatkan untuk bisa inspirasi bagi diri kita masing-masing. Kalau terkait Gus Jigang ini Mbak Irham. Nah, Gus Jigang ini kan filosofi dari Mbah Sunan Kudus ya, Sunan Kudus yang sudah familiar di kalangan masyarakat Kudus ya. Kalau secara implementasi atau penerapan di Darul Faiz atau Darul Fatonah, ini kayaknya tanpa di apa ya istilahnya, tanpa dieksplisitkan sudah terbiasa ya dilakukan ya, atau gimana ini kalau konsep Gus Jigangnya ini? Mana? Ya kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa memberi kemanfaatan. Untuk masalah penilaian itu kita kembalikan kepada yang melihat. Jadi yang penting jangan sampai berhenti untuk memberi manfaat kepada orang lain. Oke, menarik ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Gitu. Ini pesan-pesan yang baik ini ya. Oke, salah satu manfaat neraktir temennya ya. Ini kapan saya ditraktir Kak Tesa ini ya. Gitu. Oke, mungkin kita obrolan sekarang trilog atau fourlog atau fivelog, jadi nggak hanya dialog monolog ya, dialog mungkin ya. Mungkin ada teman sahabat Madrug Nusantara yang ingin sharing atau bertanya, atau monggo silakan, saya beri kesempatan. Kak Tesa atau Kak Ingrid ini, Kak Priliani mungkin, Kak Aza, Kak Ulan, Kak Anugrah, Kak Yova. Saya Oke, Kak Ulan, gimana Kak Ulan? tadi kan siapa tadi? Mbak Irham. Mbak Ilham kan ada bilang kalau misalnya kita ketemu orang atau berteman dengan orang baru, kita tuh nggak boleh yang namanya mandang masa lalu. Nah itu kan kalau di saya itu bisa dibilang sesuai dengan prinsip atau yang saya pakai lah ibaratnya tuh dalam kehidupan. Jadi kalau di saya itu ya benar, kalau misalnya kita kan nggak, kalau misalnya baru ketemu orang atau kita berteman terus kita tahu dia itu dulu pernah gini 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 tahu, kamu jangan temenan sama dia. Nah kalau dari saya benar, kita tuh nggak boleh ngelihat apa namanya masa lalu dia pernah A B C D F G. Yang penting dia saat ini tuh seperti apa. Terus abis itu sama yang tadi yin dan yang, setiap apa Kebaikan kalau kadang ada misalnya keburukan diikuti, sedikit. maksudnya tuh seburuk apapun orang pasti ada baiknya, Tuh. maupun itu kecil apapun besar. Sama Baik-baik orang juga masih iya, mungkin ada enggak keburukannya. sebaik-baik orang pun, misalnya kata orang dia baik gini gini gini, tapi kita kan nggak tahu gitu kan. Ya, Maksudnya betul. setiap orang baik sebaik apapun pasti ada buruknya juga dan sebaliknya. Nah habis itu sama kalau misalnya kita mandang negatifnya aja kan, apa ya, hal-hal negatif yang pernah dia lakukan di masa lalu itulah yang membentuk dia di masa sekarang. Jadi ibaratnya kalau dia nggak ada masa lalu, dia nggak bakalan jadi dia yang sekarang. Kayak saya misalnya nih, saya dulu misalnya A B C D F G dikatain jelek gini gini gini, tapi apa ya, kalau misalnya saya dulu nggak jelek misalnya gitu, kan saya nggak bakalan bisa sebaik ini misalnya, kayak gitu Betul. sih. Iya, Iya, itu betul, sih. betul. Ya, bagus. Oke. Mbak siapa tadi? Kak Ulan ini ya. Oh, Kak Wulan. Ini dapat hadiah apa ini? Voucher cabut gigi. Cabut gigi 3 kali berturut-turut ya, Kak Ulan ya. Aduh, ompong dong, Om. Jadi cukup bagus ya Mbak Irham ya konsepnya ya tadi ya. Iya. Menarik ini ya. Sangat positif, malah bisa menambah wawasan saya, menambah ilmu.
Terima kasih Mbak Ulan. Ya, Kak jadi Ulan, Iya, sama-sama. ya karena gini ya, saya setuju bahwasanya tadi disampaikan masa lalu itu membentuk orang itu menjadi apa yang saat ini gitu. Dan itu memang yang saat ini sering saya jumpai dari mereka-mereka bahwasanya justru dengan kalau dalam bahasa kami ya, nah itu the power of maksiat. Nah, bahwasanya maksiat, orang melakukan maksiat atau perbuatan buruk itu kadang bisa menjadi motivasi untuk menjadi yang lebih baik. Dan masalah tadi memandang orang itu ini baik ini buruk, tiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda, dan tidak ada yang bisa memastikan siapa yang Lebih baik. paling benar. Ya. Oke, berarti ya tadi yang cukup menarik memang apa istilahnya, keburukan itulah yang menjadikan dia baik saat ini gitu ya. Bisa jadi kalau dulunya dia nggak buruk, mungkin malah nggak ketemu kita saat ini gitu loh. Ya itu Iya, ya sisi positif. kayak merubah mindset cara berpikirnya itu seperti apa juga kan. Oke. Kalau misalnya dulunya suka nakal gitu ya. Pokoknya nakal gitu kan. Kalau misalnya dia dulu nggak ngerasain nakal itu, terus nggak tahu akibatnya, ya dia nggak bakalan bisa berubah gitu. Yeah. Kecuali kalau memang orang yang kan masih ada nih yang dulunya nakal sampai sekarang masih nakal gitu. Karena dia masih ada di circle yang sama. Dan dia belum ketemu dengan hal baru gitu. Nah, makanya dia kadang itu yang menurut saya susah untuk dirubah. Makanya kalau misalnya kita mau berteman, kalau dari saya sendiri, ya itu kalau misalnya dia buruk ya kita jangan mandang buruknya. Nanti katanya lo kalau misalnya kita temenan, kamu temenan sama orang yang nakal. Nanti kalau misalnya kamu temenan sama dia, nanti kamu ikut gitu juga. Padahal kan setiap orang punya prinsip diri sendiri. Kalau misalnya orang itu dicap jelek, tapi dia nggak ngajak kita hal jelek, kenapa kita tidak berteman? Ya, betul. Ya, menarik ini sama kayak prinsip saya ini ya. Dulu istilahnya ketika saya di asrama, saya keluar itu teman-teman itu pada melanjutkan studinya di fokus domain yang sama, ke pesantren dan melanjutkan ke pesantren atau ke studi yang ke agamis. Saya memilih berbeda. Karena konsep saya dakwah atau mengajak orang untuk berbuat baik ya, dakwah secara universal itu kalau kita istilahnya kalau kita dakwahnya di masjid atau di gereja atau di mana itu ya udah pasti yang ke situ itu orang-orang baik. Ya gitu loh, orang-orang baik yang ingin mencari kebaikan. Betul. Tapi kalau kita mengajak kebaikannya itu ke teman-teman yang nongkrong di kafe atau di mana, lah itu yang agak unik ini ya. Jadi mungkin mereka lah yang perlu kita ajak. Karena kalau kita mengajak orang yang baik di masjid, di gereja, ya udah mereka ya istilahnya orang yang jelas-jelas mau baik gitu loh. Nah, kita coba cari sisi mainstreamnya. Ini saya dulu menerapkan ini karena saya punya ada beberapa teman saya bandar narkoba juga gitu loh. Dan alhamdulillah sekarang dia jadi orang baik gitu. Jadi jangan lihat apa dia sekarang, siapa tahu dengan kedatangan kita bisa memberi kebaikan. Tapi tetap kita harus ada koridornya. Kalau kita belum siap atau nggak bisa menjaga diri kita untuk tidak tertarik keburukan, nah kalau kita sudah bisa menjaga tidak masalah. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga, takutnya malah kita yang tertarik, ya mungkin kita yang menjauh. Itu prinsip saya sih. Gitu. Betul Om, saya setuju tuh. Soalnya kalau menurut saya dari circle pertemanan itulah kita bisa berubah dan kita juga misalnya teman kita nih, saya punya teman saya kan ada yang suka minum-minum kayak gitu. Nah habis itu kalau misalnya kita mandang buruknya ya dia memang suka seperti itu. Tapi kalau misalnya ketika dia diajak berdiskusi kayak kita sharing tentang, misalnya saya sharing pengalaman saya seperti ini, karena dia tidak, ibaratnya dia nggak punya pengalaman yang berbeda selain ya dia dengan kenakalan dia gitu.
minum-minum. Jadi dia juga tertarik gitu sama kita dan mengubah mindset kita juga sih Om. Kalau misalnya kita berteman dengan orang yang baik, ya mindset kita ya gitu-gitu aja. Kalau kita misalnya berteman dengan orang yang seperti tapi kita bisa membatasi diri seperti yang kata Om Muji tadi, itu merupakan hal yang bagus dan kita lebih berpikir seperti apa ya, nggak memandang jelek orang gitu loh. Jadi misalnya dia negatif, terus kita telusuri ketika kita berteman, oh kita tahu ternyata orang-orang yang seperti ini tuh cara mereka ini seperti ini loh. Yang dikatakan buruk itu sebenarnya nggak seburuk itu gitu. Ya, betul. Ya, Siapa tahu betul. mungkin belum ketemu orang yang tepat gitu ya. Iya, betul sekali. Iya. Gimana ini dalam pandangan Mbak Irham ini? Semestinya manusia itu fitrahnya itu fitrah Baik ya. kepada kebaikan, ya. Fitrah kepada kebaikan sehingga berjalannya usia terus dalam menjalani hidup ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, ada yang lingkungan, ada teman, atau memang karena baru jiwa muda sehingga lalai. Tapi kalau misal waktu dia berpikir, secara tenang, apalagi ada teman yang mau berbagi atau mau mendengarkan, itu mereka sebetulnya juga tidak ingin seperti itu. Sehingga sisi inilah yang perlu kita asah terus, bisa kita gali terus sehingga itu yang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dan untuk yang kebiasaan buruknya itu lama-kelamaan akan hilang. Ya, memang nggak bisa instan ya untuk merubah perilaku seseorang. Nah, harus step by step. Itu proses ya, gitu. Proses. Ya, siapa tahu Tuhan menugaskan kita itu untuk menarik mereka dari kubangan lumpur itu ya, Mbak Irham ya. Ya, itu tugas semua orang, saya rasa sih bukan hanya perorangan, tadi semua manusia yang diciptakan itu memang secara fitrahnya dari diciptakan itu untuk mengajak kebaikan. Asalnya baik, karena tidak ada bayi yang lahir itu memiliki kejahatan, itu enggak ada. Pasti semuanya bayi yang lahir itu baik. Nah, cuma memang perjalanan waktu yang menjadikan dia menjadi buruk lah. Mungkin orang-orang yang baik ini yang punya tugas untuk menarik dia menjadi lebih baik. Kalau tidak ada yang menarik dia menjadi lebih baik, wah, hancur dia nanti. Gitu loh. Dan tanggung jawab ini mungkin sebagai konsep implementasi Gus dalam bermasyarakat atau bersosial. Kita bersikap baik terhadap orang lain yang secara kontennya mungkin sudah dicap buruk. Siapa tahu dengan kebaikan yang kita berikan lambat laun akan menjadikan dia untuk kembali ke jalan yang baik gitu. Cukup menarik ini. Mungkin yang lain monggo silakan kita diskusi saja. Mungkin Kak Apriliani, Kak Tessa, atau Kak Yova, Kak Aza, Kak Ingrid, Kak Wayan, Mutia, Kak Adil. Oke, kalau gitu kita konsep ke umpan balik dari pertemuan hari ini. Kita mendapatkan banyak sekali tadi cerita-cerita atau konsep-konsep dari Darul Faiz, Darul Fatona yang disampaikan oleh Mbak Irham tadi, itu banyak sekali sisi positifnya. Dan kalau saya lihat sisi positif ini bisa kita rangkum dalam konsep Gus ya, bagus. Dalam spirit Gus yang ada di Gus Jigang. Nah, sekarang saya ingin umpan balik dari setiap peserta yang hari ini kita diskusi.
Kita akan umpan balik dulu dari yang sering keluar masuk. Kak Iki deh, Kak Iki. Nanti takutnya habis ini dia kelempar lagi. Kak Iki. Halo Kak Iki. Kak Iki. Suara bisa masuk Kak Iki? Oke, belum bisa Kak Iki. Oke, kalau Kak Iki nggak bisa, di saya audionya nggak ada kedengeran. Waduh, ini ya Kak Iki. Oke, kalau gitu kita ke Kak Ingrid deh, Kak Ingrid. Umpan baliknya dari pertemuan malam ini gimana Kak Ingrid ini? Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan. Menurut saya pesan positif yang didapat dari pertemuan kali ini yaitu latar belakang seseorang bukan menjadi alasan untuk menjauhi orang tersebut, tapi dirangkul karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, dengan adanya masa lalu itu membentuk kita yang sekarang. Karena masa lalu tidak hanya memberikan kenangan, tetapi juga mengajarkan tentang makna kehidupan. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Oke, sekarang kita ke Kak Tessa. Kak Tessa, hadir Kak Tessa. Kak Tessa, Medan. Oke, Kak Tessa, gimana? Kira-kira dapat poin positif apa ini dari pertemuan malam ini? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kita mengenai juga cukup menarik dan banyak pesan positif juga. Tapi saya di sini yang lebih menarik itu ke anak kebutuhan khusus deh gitu Pak. Jadi kadang itu yang lebih sempurna itu tanpa kita sadari itu yang lebih sempurna itu adalah mereka juga gitu Pak. Karena seperti yang kata Bapak tadi, kalau yang kita sempurna punya mulut itu kita pasti mau mengores kekurangan orang gitu. Nah kan kalau mereka kan cuma diam gitu aja, cuman kalau mereka mau menegur juga kan dengan bahasa halusnya gitu Pak. Sedangkan kalau kita itu bisa, lagi sekarang itu anak zamannya sosmed, jadi sedikit dimasukin ke story atau di posting gitu Pak. Nah dari materi ini juga kayak kita harus lebih bersyukur juga gitu kan Pak. Jadi harus toleransi kita juga tinggi terhadap sama kita gitu. Jadi kayak dikatakan teman-teman tadi juga, kita nggak boleh memandang dari satu sisi aja gitu. Jadi itu harus punya prinsip bertemanlah semua orang, tapi kita harus ikuti pergaulan yang positif gitu. Kalau kita tahu dia pergaulannya kayak dia sedikit bandal gitu, kita lihat yang positifnya aja gitu. Karena kita kan udah dewasa juga gitu. Nggak mungkin setiap orang tua kita mengawasi 24 jam gitu. Jadi kita harus punya inisiatif untuk membangun diri kita lagi lebih baik. Jadi itu aja. Oke, terima kasih Kak Tessa ya. Oke, next kita lanjut ke Kak Apriliani. Mungkin tadi Pak sudah dijawab oleh kakak-kakak yang lain, tapi dari pelajaran malam ini tuh sangat luar biasa, mengajarkan kita tentang bagaimana menghargai orang lain. Jangan memandang orang lain tuh dari masa lalunya, dan juga jangan memandang fisik seorang, Pak. Kebanyakan orang tuh berteman tuh dengan memandang fisiknya atau gimana. Kalau dia nggak cantik bisa nggak ditemanin. Kalau misalnya ada kekurangan atau apa tidak ditemanin. Sebenarnya kita tuh harus merangkul mereka gitu supaya mereka itu tidak insecure dengan diri mereka masing-masing gitu Pak. Iya. Kayak sinetron Indonesia ya, gengnya cantik-cantik gitu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih Kak Apriliani. Kak Anugrah. Join Kak Anugrah. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Anugrah gimana? Makasih Pak atas waktu yang diberikan. Menurut saya tentang masa lalu ini. Masa lalu kan walaupun sudah berlalu, tapi kita itu tidak bisa melupakan masa lalu. Walaupun seburuk apapun masa lalu kita, karena dari masa lalulah kita itu bisa dapat dari masa lalulah kita bisa menjadi seseorang
yang lebih baik di masa depan. Dan untuk teman, memilih teman itu menurut saya bertemanlah dengan siapapun, karena di masa depan itu kita dapat dibantu oleh teman-teman juga, biasa itu Pak. Ya. Gitu. Oke. Pak. Ya, terima kasih Kak Nugraha. Menarik ya, berteman dengan siapapun di masa depan. Siapa tahu ya teman yang dulu buruk itu malah jadi penolong kita di masa depan nanti ya. Oke, atau di kehidupan yang akan datang. Wah, kayak reinkarnasi ini jadinya. Oke, kita ke Kak Sarah Juwita. Bisa join audionya? Kak Sarah Juwita. Oke, kalau gitu kita ke Kak Wayan Mutia. Bisa join? Selamat malam semua. Halo. Halo Kak Wayan. Baik Bapak, terima kasih atas ya. kesempatannya. Jadi seperti yang disampaikan Mbah Ahmad tadi. Mungkin kamera dimatikan enggak apa-apa Kak? Memang benar-benar luar biasa ya Bapak ya. Karena saya juga belajar bahwa latar belakang seseorang seperti yang ya, kamera dimatikan enggak Halo apa-apa. Bapak, apakah suara saya terdengar? Ya, lebih bagus ini. Kayaknya jaringannya ya agak. Halo Bapak. Ya, terdengar. Oke, Pak, maaf. Off cam enggak apa-apa. Oke, jadi pelajarannya intinya tadi yang saya dapatkan adalah kita tidak boleh melihat seseorang itu hanya dari latar belakang masa lalu mereka, karena setiap orang pasti punya perjalanan, dan latar belakang mereka itu adalah suatu perjalanan mereka ke arah yang lebih baik. Jadi seperti yang kata Kak Ulan tadi sampaikan, bahwa disinilah kita juga berperan, mungkin dari kita ada yang memiliki sikap yang lebih positif dari orang yang kita temui, dan kita juga harus menyebarkan sikap-sikap positif itu. Sekian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Wah, poin-poinnya dari Kak Wayan. Kita ke Kak Adil. Kak Adil, bisa join Kak Adil? Ya, masuk. Oke, silakan. Kalau dari saya hampir sudah dijawab sama teman-teman yang lain sih Pak. Tapi kalau dari saya itu pelajaran yang bisa diambil adalah masa lalu itu bukan masa lalu sih. Orang baik itu nggak selalu baik dan orang jahat itu nggak selalu jahat gitu. Maksudnya ketika kita bertemu dengan orang baik, jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwa dia itu baik banget, karena nanti apabila kita tahu bahwa ada keburukan sedikit di antara dia, kita bakal langsung ekspektasi kita hancur dan bakal langsung benci mereka. Sama juga begitu dengan orang yang jahat. Jangan langsung kita judge dia itu sebagai orang ini nggak baik, orang ini nggak bisa diteman, jauhin kayak gitu. Jangan kayak gitu. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Kak Adil. Menarik ini. Jangan cintai seseorang terlalu berlebihan karena suatu saat kamu akan membencinya, atau jangan membenci seseorang terlalu berlebihan karena bisa jadi dia itu akan menjadi cinta Anda. Baik, ini ya Mbak Irham, ini menarik ini ya. Ya biasanya ini anak-anak problema, anak-anak muda, benci-benci jadi rindu ya gitu ya, benci jadi cinta gitu. Oke, kita itu barangkali kalimat yang disampaikan Mbak Mujid tadi bisa di-cut terus dipakai story. Siap. Kak Yova Yosefa Lama Uran, bisa join audio mungkin? Tidak apa-apa kalau audio. Kak Yova? Ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini dari malam ini sih sebenarnya belajar banyak, termasuk banyak sekali yang sudah dikasih tahu teman-teman dari tadi. Kalau ini berteman dengan orang, jangan memandang fisiknya, jangan memandang latar belakangnya, tapi bertemanlah dengan dia yang ada sekarang. Karena masa lalunya belum tentu seburuk dari masa lalu yang kita hadapi sendiri. Sekian. Oke. Terima kasih Kak Yova. Kemudian kita ke tadi belum Kak Aza ya, Kak Azalia.
Akhirnya saya dipanggil ya Pak ya. Kira saya dilupakan Pak. Gimana? Saya kira saya terlupakan Pak. Bingung dari tadi nggak dipanggil nih. Kalau saya tuh pribadi, waduh kakak saya jadi melengkapi ya teman-temannya. Tapi itu kalau saya lebih ke ini sih, lebih mempercayai apa yang saya lihat gitu loh Pak. Kalau kayak teman-teman kan apa yang ada di masa lalu mereka itu udah jadi masa lalu mereka gitu kan. Jadi untuk kita pribadi kenapa kita nggak melihat mereka yang sekarang aja gitu loh, apa sih perubahan yang sedang mereka usahakan dan apa sih yang sedang mereka berusaha tunjukkan ke kita kalau ini loh saya sekarang dan ini yang mau saya perlihatkan untuk kalian semua, kalau ini diri saya yang sekarang ini adalah sebuah apa ya, manifestasi perubahan yang saya inginkan dari dulu, entah itu dari kita yang dulu lebih buruk atau mungkin memperbaiki kesalahan kita dulu, kita kan nggak tahu kan ya gitu. Sama membeda-bedakan teman, sebenarnya membedakan teman itu kadang ada positifnya, ada juga negatifnya. Di sisi positifnya kenapa kita membedakan teman itu lebih untuk menyaring diri kita sendiri, karena kita harus cukup tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang mungkin apa ya bilangnya ya, bahasa halusnya yang ya pokoknya yang baik untuk kita tanpa melihat fisik mereka gitu, karena fisik itu tidak pernah menjadi opsi untuk menjauhi seseorang. Fisik itu bukan opsi yang apa ya, opsi yang on the go gitu loh Pak, untuk kita jauhin. Masa cuma karena dia tidak bisa berbicara terus kayak nanti ngomongnya gimana dong, kan masih ada media tulis atau bahasa isyarat lagi, itu kan juga menambah sikap kita kalau kita lebih aware gitu lah Pak, kita lebih apa ya, aware maksudnya lebih peka dengan keadaan gitu. Saya sih gitu aja sih Pak. Oke, menarik ya, menarik. Keterbatasan fisik bukan jadi alasan kita untuk menjadi seseorang ya, bukan alasan untuk menjadi seseorang. Oke, kita ke Kak Sarah Juwita. Ini belum kayak tadi ya, Kak Sarah Juwita. Sudah bisa join audio Kak Sarah? Saya takut tatapan matanya ini Kak Sarah Juwita ini ya. Tajam sekali tatapan matanya ini. Halo Kak Sarah atau Kak Iki. Oh Kak Iki audio nggak bisa Kak Iki audionya nggak kedengeran. Kak Sarah belum ya, ini ya. Oke, kita ada belum Kak Ferry ini ya. Kak Ferry ini mentor saya nih Mbak Irham. Jadi saya didampingi mentor yang mana nanti Kak Ferry ini akan mendampingi sahabat-sahabat modul Nusantara ketika di Kudus. Kita nanti ada kunjungan ke Muria, ada kunjungan ke beberapa pusat misalnya kayak pusat kuliner. Jadi menjadi konsep pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi nanti Kak Ferry sebagai mentor pendamping ya, LO. Gimana Kak Ferry hari ini konten kita ini? Kontennya sangat bagus Pak. Ya betul, menginspirasi banyak mahasiswa. Ya terutama mengenai membangun sikap mahasiswa muda agar senantiasa tidak hanya berpikir, tidak hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu satu sudut pandang masa lalunya saja. Mengenai itu, mahasiswa harus bisa menilai seseorang di masa depannya juga. Jadi kita tidak boleh menjauhi seseorang karena masa lalunya, tetapi kita harus membimbing, kalau bisa membimbing teman atau seseorang yang dekat dengan kita agar sama-sama memperbaiki diri. Nah, seperti itu, Pak. Oke, cukup menarik. Terima kasih Kak Ferry. Jadi saat ini mungkin mungkin dulu dia ada keburukan, tapi yang penting saat ini dia bersama kita dan dia mau bersama dengan kita untuk mencapai kebaikan yang lebih baik di masa depan. Itu kuncinya dalam berhubungan dengan seseorang. Jadi biar yang lalu, biarlah berlalu. Yang penting saat ini dia baik dan kedepannya mari kita jaga kebaikan itu bersama-sama.
Nah, jadi kalau Anda sudah punya, Iya, Pak. gimana Kak Today Ferry? must be better than yesterday. Oke, betul Kak Ferry. Jadi istilahnya apa ya? Sing wingi yang kemarin biarlah kemarin, yang penting saat ini orang itu bersama Anda, dia sedang baik, dan mari jaga kebaikan dia untuk masa depan yang lebih baik. Jadi jangan lihat masa lalunya. Gimana Mbak Irham ini? Di samping itu kita juga dapat suatu hal yang positif dari pertemanan dengan mereka. Kenapa? Karena ketika kita dianggap mereka mungkin ya sebagai guru ya, tapi sebenarnya guru adalah murid dan murid itu bisa menjadi guru. Oke. Nah, dari mereka kita bisa belajar banyak tentang kegigihan mereka, terus usaha mereka untuk bisa menjadi lebih baik. Karena untuk menjadi lebih baik itu banyak sekali ya halangan-halangan, terutama dari teman-teman komunitasnya masa lalu. Misal ketika dia itu baru dekat dengan kita, berteman dengan kita, terus temannya membuli atau ya istilahnya tetap ada hambatan, terutama mungkin dari iming-iming masa lalu juga dari teman. Nah itu ketika itu kita dapat hal-hal yang positif dari mereka juga. Jadi sifatnya give and take. Jadi kita memberi dan kita juga bisa mengambil sisi positif dari pertemanan itu, bahwasanya perjuangan untuk menjadi baik itu tidaklah mudah, dan mereka telah menjalani itu yang belum tentu kita bisa melakukan hal itu. Kalau kita dalam posisi mereka, belum tentu kita bisa seperti mereka. Oke. Menarik ini ya. Oke, ini kayaknya ada tambah lagi nih dari Mbak Irham ini, dari Kak Wulan nih. Kak Wulan mana Kak Wulan? Halo. Aduh, tadi sebenarnya mau nambahin, cuman pas Mbah Irham tadi ngomong, ternyata kurang lebihnya hampir disampaikan semua sih. Kalau dari saya sebenarnya mau nambahin kayak kalau yang tadi Mbah Irham bilang dia dulunya buruk, terus sekarang berubah gitu, meskipun nggak baik-baik banget misalnya, tapi kita nggak tahu apa yang sudah dia lewatin untuk menjadi pribadi yang sekarang. Maksudnya perjuangan dia seperti apa dan seberapa sulit hal itu. Nah, dan kita kalau misalnya dibandingin sama mereka, kalau misalnya kita berada di posisi itu, belum tentu kita bisa untuk bangkit dan menjadi pribadi yang sekarang. Jadi di situ sih poin-poin plusnya juga, bahwa ternyata tuh dia tuh bisa loh sehebat ini, dari masa lalu dia yang buruk sampai sekarang itu sangat-sangat luar biasa gitu perjuangannya. Sama saya punya satu prinsip juga atau pandangan sih, kalau misalnya segala sesuatu nih, kalau di saya itu menurut saya gampang, di orang lain tuh belum tentu gampang. Dan kalau misalnya di orang lain sulit, di kita belum tentu sulit. Jadi setiap orang itu punya level atau porsinya masing-masing. Seperti itu sih. Itu yang saya mau tambahin. Sama tadi kan teman-teman lebih ke masa lalu kan, poin-poin plusnya sebenarnya dari yang dijelasin sama Mbah Irham tadi, bagi saya yang lebih ini sih pertama ya tentang masa lalu tadi. Terus panggilan Mbah itu sangat menarik juga. Itu menghilangkan batas umur, strata sosial dan lain-lain. Jadi kita tuh setara sama yang
yang berikutnya itu ada sedulur selawase. Mau di posisi manapun, seburuk apapun, keterpurukan apapun, sebahagia apapun, kita selalu berteman dan selalu bersama, saling merangkul, saling menjaga. Itu sih menurut saya kelas yang untuk malam ini, pertemuan inspirasi itu sangat-sangat menginspirasi. Terima kasih untuk untuk Om Mujib telah telah memberikan atau membuat forum ini gitu. Dan terima kasih juga untuk Mbak Irham, pembelajarannya sangat-sangat relevan untuk cara kita berpikir lagi gitu, dan untuk diri kita semua. Terima kasih itu aja sih. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Oke, menarik ini ya. Semoga bermanfaat, memberikan manfaat yang baik bagi sahabat-sahabat Modul Nusantara. Karena memang konsep inspirasi diharapkan sangat menginspirasi bagi teman-teman yang mengikuti kelas ini. Oke, nanti mungkin hasil record ini kita akan publish ya, Kak Ferry nanti. Oke, kita kayaknya sudah sampai di penghujung acara. Jadi sahabat-sahabat Modul Nusantara tetap seperti biasa, nanti ke Sepada untuk presensi dan ke Zuhu, dan nanti ada assignment-nya. Jadi setelah kegiatan inspirasi satu ini nanti akan kita rekap, kita kirimkan ke Kemdikbud ya, biar nanti proses selanjutnya lebih mudah. Oke, untuk Mbah Ahmad Irham, terima kasih sekali atas ilmu, pengetahuan, dan wawasan yang pengalaman-pengalaman menarik yang menginspirasi kami saat ini dengan teman-teman yang ada di sana semua, di luar Jawa saat ini. Mungkin nanti kalau sudah ke Kudus mungkin kita bisa kopdar ya, kopi darat, nanti kita bertemu atau kita main ke Darul Faiz gitu ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Ahmad Irham atas waktunya. Mungkin sebelum kita close mungkin ada sedikit closing statement dari Mbak Ahmad Irham untuk kegiatan kita, untuk kegiatan Modul Nusantara khususnya kegiatan inspirasi. Bagaimana sih menurut Mbak Ahmad Irham ini? Ya, terima kasih kami ucapkan pada Modul Nusantara yang menyelenggarakan kegiatan ini. Ini sangat positif sekali, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan yang penting jangan berhenti untuk memberi manfaat kepada orang lain, karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Mungkin itu. Dan saya mohon maaf bila dari awal sampai ini ada hal yang mungkin tidak enak didengar atau yang menyinggung. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-temanku semua yang ada di Nusantara. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbah Ahmad Irham. Oke, matur nuwun. Kita closing dulu untuk acara hari ini, kemudian nanti ada yel-yel dulu ya nanti ya sebelum Zoom-nya kita cut gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ahmad Irham atas ilmu manfaatnya. Matur nuwun, sukses selalu di kegiatan yang lainnya. Tetap stay di sini dulu Mbak Ahmad Irham ya. Oke, matur nuwun sahabat Modul Nusantara, kita telah sampai di penghujung kegiatan inspirasi pertama dengan konsep seduluran selawase sebagai implementasi konkret Spirit Gus dalam Gusigang. Hari ini telah memberikan banyak manfaat, informasi, pengetahuan, knowledge baru bagi kita tentang bagaimana berbuat baik atau bagaimana positive thinking terhadap sesama, baik itu dengan berbeda agama, berbeda ras, bahkan berbeda dengan kondisi fisik atau mental di antara sesama manusia. Terima kasih, kita akan ketemu di kegiatan selanjutnya di Modul Nusantara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Oke, itu closing ya, itu closing untuk cut videonya. Jadi sekarang kita yel-yel closingnya seperti biasa. Kita foto dulu, screenshot ini semuanya. Oke, kita screenshot dulu. Oke. Kita ke galeri dulu, kita screenshot. Aktifkan kameranya, monggo silahkan yang belum join. Kak Adil.
Kak Sarah tadi belum join. Ah, ini keren ini, Kak. Ini Mbak Irham kelihatan kecil sekali ini jadinya ini ya. Karena belum di Zoom tadi ya, belum di Zoom ini. Jadi kelihatan kecil sekali ini. Di Zoom lagi Mbak Irham. Ya, ini kebanyakan kursi ini Kak Ferry kalau pakai yang ini. Jadi kelihatan kayak kosong ini ya kursinya ini. Oke, ini gede sekali ini wajahnya Kak Ulan ini. Oke, lihat ke kamera. Oke, 3, 2, smile cheese. 1, 2, 3. Oke, sekarang gantian Kak Ferry yang screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Ini kayaknya Kak Rara baru join. Selamat datang Kak Rara. Ini 1 menit lagi kita closing. Terima kasih atas joinnya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nanti kontennya ini ada tugas assignment yang masih sekitar 5 harian. Nanti bisa videonya nanti diupload ya Kak Ferry ya. Jadi dikit nanti diupload jadi biar bisa istilahnya dipelajari lagi teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita closing kita yel-yel dulu. Mbak Irham ini kita ada yel-yelnya Mbak Irham ini. Kita yel-yelnya adalah modul Nusantara luring karena kegiatan kita masih daring. Jadi kita dengan yel-yel itu berharap bisa luring ya. Nanti mungkin kalau minggu depan sudah ke Kudus slogan kita ganti ya yel-yel kita. Ya. Ganti yel-yel. Saya minta siapa untuk memimpin yel-yel hari ini? Kak Mutia deh. Kak Iki masuk ini yel-yel lah Kak Iki. Gede sekali ini wajahnya Kak Iki. Kak Iki di panggung lagi ini ya. Kak Iki suaranya masuk. Oh, Kak Iki nggak kedengeran suaranya ya. Oke. Kalau gitu kita minta yel-yelnya dari Kak Mutia deh. Belum pernah kayaknya Kak Mutia memimpin yel-yel. Ya. Oke, mikrofonnya diaktifkan semuanya. Izin mimpin ya Bapak. Yap. Oke, udah siap teman-teman? Sudah. 1, 2, 3. Modul Nusantara. Luring. Lagi sekali. Modul Nusantara. Luring. Oke, terima kasih Kak Mutia. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu minggu depan. Ini semoga untuk proses tiketing segera clear ya. Nanti kita kontak-kontak di grup, di grup WA untuk informasi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Jangan lupa presensi di Sepada dan juga di Zuhu ya, karena harus ada di 2 tempat. Jadi harus ada presensinya semua, jangan lupa, karena nanti presensi itu akan menjadi bukti untuk kehadiran Anda. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, selamat menjalankan kegiatan selanjutnya, selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irham. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Om, terima kasih Mbak Irham. Sama-sama. Sampai berjumpa di Kudus teman-teman. Siap. Siap. Bye. Saya end ya Pak Mujid. Oke, terima kasih Kak Ferry. Makasih Kak Ferry. Oke, sama-sama. Makasih Kak Ferry. Terima kasih kembali. Makasih Mbak Irham, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Izin lab ya. Oke. Oke, terima kasih ya Ferry ya. Terima kasih Mbak Irham. Nanti kita kontak-kontak ya. Matur nuwun. Terima kasih malam ini ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.